yang ke-12 ayat yang ke-7. Lalu ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikanlah di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Ayat 8, kemudian Abram pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Pasal yang ke-13 ayat 1, maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya, dan Lut pun bersama-sama dengan dia. Adapun Abraham sangat kaya, banyak ternak, emas dan perak dan emasnya. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai, dan ke tempat mezbah yang dibuatnya dahulu di sana. Disitulah Abraham memanggil nama Tuhan. Saudara, kalau kita melihat ayat-ayat yang kita baca, ini sebenarnya sebuah peristiwa yang sudah menjadi habit, kebiasaan dari kedua nabi di zaman yang berbeda. Ya, sekali lagi Bapak Ibu ya. Jadi ini adalah kebiasaan atau habit mendirikan mezbah dan memanggil nama Tuhan oleh Nuh dan oleh Abraham. Abram itu sebuah kebiasaan di zaman yang berbeda. Maksudnya begini, zaman Nuh dan sampai tenggelamnya bumi oleh air bah dan dimulai oleh generasi yang baru. Dan Tuhan berbicara bangsa yang mendirikan menara Babel dan Tuhan mengacaukannya. Itu sebuah zaman yang tentunya berbeda dengan zamannya Abraham dipanggil. Tahun yang berbeda, ratusan tahun setelah itu. Tetapi Alkitab berkata walaupun zaman yang berbeda, tahun yang berbeda, budaya kebiasaan orang-orang yang dipanggil oleh Allah adalah sangat luar biasa, yaitu apa? Alkitab berkata kemanapun Abraham pergi dan memindahkan kemahnya, memasangkan kemahnya, disitulah Abram mendirikan mezbah bagi Allah. Ini kebiasaan budaya yang sangat baik, sangat luar biasa. Jadi Alkitab berkata kemanapun Abram pergi, di tanah Negeb kah itu, di dekat Betel kah itu, kemanapun Abram pergi maupun pergi ke bagian timur di Betel, dekat Ai, Alkitab berkata Abram tetap membuka kemah dan membuka mezbah dan memanggil nama Tuhan. Bapak Ibu, ini budaya, kebiasaan yang baik. Dan inilah gaya hidup orang-orang percaya di zaman itu. Apa arti mezbah bagi keluarga Abraham dan Nuh dan hamba-hamba Tuhan yang lain? Yang pertama, Alkitab mengajar yang namanya mezbah itu adalah tempat korban dipersembahkan. Mari kita kembali ke dalam kitab Kejadian pasal yang ke-8. Setelah Nuh membawa beberapa ekor binatang, Alkitab berkata ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan, ayat 21, dalam hatinya, aku takkan mengutuki bumi lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dan dari sejak kecilnya, dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan.
Jadi Alkitab mengajar kepada kita orang yang mendirikan mezbah. Itu artinya di atas mezbah itulah kita mempersembahkan korban yang disebut korban-korban persembahan. Dari Alkitab berkata dari segala bentuk binatang yang diperkenan oleh Allah. Hari ini kita tidak perlu mempersembahkan di atas mezbah korban-korban bakaran. Seperti agama-agama lain, agama tradisi. Yang kita persembahkan di atas mezbah kita adalah hidup kita untuk persembahan kepada Allah. Dan kita berkata, inilah hidupku yang kuberikan kepada Tuhan. Bapa, ku persembahkan hidupku sebagai persembahan yang hidup. Jadi yang dipersembahkan bukan lagi kambing domba atau burung merpati atau burung yang lain. Alkitab berkata yang dipersembahkan sekarang bagi kita. Di saat kita membuat mezbah, hidup kita yang dipersembahkan untuk pekerjaan Tuhan. Jadi pada waktu Anda membuat mezbah di tengah-tengah rumah tangga. Di situ ada anak, ada istri. Mungkin ada menantu, ada mertua, ada yang lain-lain. Sebenarnya kita sedang mempersembahkan hidup kita di hadapan Allah. Dan berkata, inilah hidup keluarga kami. Inilah hidup rumah tangga kami. Yang kami persembahkan di hadapan Allah. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, Abraham, Nuh punya tabiat gaya hidup, kebiasaan hidup yang sangat luar biasa. Yaitu membuat mezbah tanda, menempatkan korban persembahan yang terbaik bagi Allah. Yang kedua, berbicara mezbah itu berbicara tentang hubungan pribadi manusia bersama dengan Allah. Kalau Bapak Ibu melihat kitab Kejadian di zaman Adam dan Hawa ada di bumi, Alkitab berkata, Adam itu punya hubungan yang sangat baik antara Adam dengan Allah. Tanda hubungan baik pribadi Adam dan Hawa kepada Allah adalah jikalau Adam jatuh dalam dosa. Alkitab berkata begini, maka Adam dan Hawa mendengar langkah Tuhan di taman itu. Kalau Adam dan Hawa tidak dekat dengan Allah, maka Adam dan Hawa tidak pernah tahu ciri khas langkahnya Allah. Bapak Ibu, ini sering kali kita dengar. Yang paling tahu ciri khas suami adalah istrinya. Kenapa? Kan tiap hari bersama-sama satu rumah. Kalau kita pulang dari kantor, yang tahu suara mobil ini mobil papa atau bukan, pasti anak-anak dan istri. Kenapa? Karena tiap hari anaknya sama istri naik mobil yang sama yang dipakai papanya. Nggak mungkin truk lewat bilang itu mobil papa. Papa mobilnya nggak kayak truk suara mesinnya. Seperti itu ya. Jadi ciri khas Adam dan Hawa membuat mezbah. Bersekutu dengan Allah di dalam Taman Eden. Betapa hebatnya Adam dan Hawa mengerti betul itu langkah Tuhan. Orang Jawa bilang nyireni, apa itu? Titen. Orang biasa nggak tahu itu apa itu bahasa apa. Apa itu nggak ngerti bahasa apa ya, pokoknya gitulah. Ini langkah, ini batuknya suami saya ini ngoroknya suami saya ini. Jadi udah hafal betul bahwa itu ngoroknya suaminya. Yang kalau nadanya bisa berubah-berubah, kadang-kadang sol, kadang-kadang do, kadang-kadang si, kadang-kadang re gitu kan. Tergantung kelelahan sepanjang hari. Satu hari anak saya yang kecil bilang, papa nggak boleh tidur sama Seren. Papa tidur di bawah. Kenapa? Papa ngorok. Turun. Terus saya bangun, saya tes. Tadi malam coba, Seren dengar siapa yang ngorok, papa atau mama? Papa lah, papa kan kalau ngorok kencang, kalau mama kan enggak. Anak umur 2,5 tahun udah tahu ngorok papanya kan tiap hari sama papanya.
Jadi namanya membangun mezbah itu membangun hubungan pribadi dengan Allah. Membangun keintiman bersama dengan Allah. Itulah yang disebut membangun mezbah. Membangun mezbah artinya adalah mempersembahkan persembahan hidup di atas mezbah. Membangun mezbah artinya adalah kita sedang membangun hubungan intim dengan Bapa di surga. Dan yang ketiga, membangun mezbah artinya adalah membawa keluarga di hadapan Allah secara bersama-sama. Mari coba di dalam kitab Ayub. Ini habitnya Ayub. Ayub punya habit yang sangat luar biasa. Di dalam Ayub pasal yang pertama, pada ayat yang kelima. Ayat yang keempat kita mulai. Anak-anaknya atau anak-anak Ayub yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran, dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub lalu mempersembahkan korban bakaran. Sebanyak jumlah mereka sekalian, sejumlah anak-anak mereka sekalian. Sebab pikirnya mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hatinya. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan dan di antara mereka adalah dan selanjutnya. Alkitab berkata Ayub punya kebiasaan, punya habit, tradisi. Membawa anak-anaknya di hadapan Allah. Karena anak-anaknya seringkali kumpul. Alkitab nggak menceritakan kumpul tuh ngapain. Mabukkah di situ? Saya juga nggak ngerti, Alkitab juga nggak pernah bilang. Tetapi anaknya orang saleh seperti Ayub tidaklah mungkin demikian. Karena Alkitab berkata mungkin saja anak-anak Ayub berbuat dosa, baru mungkin. Tetapi Alkitab berkata kebiasaan yang dibuat oleh Ayub, di saat anak selesai melakukan kegiatan itu, Ayub membawa anak-anak di hadapan Allah. Di atas mezbah itulah yang mempersembahkan korban dan meminta ampun kepada Allah. Jangan-jangan anakku melakukannya itu. Bapa yang baik, suami yang baik, imam yang baik, membawa anak-anak berjumpa dengan Allah di surga lewat mezbah di rumah tangga. Saya nggak tahu bagaimana hidup saudara bersama dengan keluarga. Apakah di rumah saudara ada persembahan hidup yang setiap saat dalam waktu 24 jam ada bahasa, Bapa, ku persembahkan hidupku. Atau lagunya yang lain. Ataukah di rumah saudara ada sebuah bahasa yang berkata, Tuhan, aku tidak ingin jauh dari Engkau. Aku mau dekat dengan Engkau bersama keluarga-keluarga. Ataukah di rumah saudara ada satu ungkapan yang berkata, Tuhan, anak-anakku ini laki-laki dan perempuan yang sudah menginjak remaja, aku berkati mereka, ampuni dosa-dosa mereka. Di saat malam keluarga kami kumpul sama-sama untuk mezbah keluarga. Karena di saat pagi-pagi kami tidak bisa membuat mezbah keluarga. Karena pagi-pagi harus berangkat bekerja dan anak-anak belum bangun. Kami hanya tumpang tangan sama anak-anak. Tuhan berkati anakku, proteksi dia hari ini dalam nama Yesus. Di malam hari kami kumpul bersama-sama, kami menyanyikan lagu untuk Tuhan. Kami share bersama-sama kehidupan.
Kami saling minta ampun di hadapan Allah. Karena kami membawa rumah tangga kami mesbah yang menyala bagi kerajaan Allah. Bagaimana hidup saudara? Apakah mesbah di rumah tangga saudara ada nyanyiannya? Ada nggak keintimannya? Dan apakah saudara sebagai seorang kepala rumah tangga peduli anak Anda baik berbuat apa dan Anda lapor sama Tuhan. Tuhan jangan-jangan anakku hari ini di kantor bikin bon kosong. Tuhan ampuni dia. Ada nggak seperti itu? Jangan-jangan anakku di sekolah hari ini nyontek Tuhan. Jangan-jangan anakku di sekolah ulangannya nyontek semua makan naik kelas juara 2 lagi Tuhan. Pernah nggak kita bawa anak-anak kita dan berkata ampunilah anakku. Ampunilah istriku yang hari ini mulutnya panjang, lebar, tinggi dan dalam. Sampai orang tertusuk-tusuk hatinya. Sampai tetangga berkata sakitnya tuh ditusuk di sini. Pernah nggak kita bawa keluarga kita seperti itu? Halo bapak-bapak. Sibuk pak. Nggak pernah ketemu. Kita ini kalau banyak dikasih pekerjaan, kita bicara sibuk. Tapi kita nggak mengerti betapa pentingnya sebuah mesbah itu bagi Allah. Mari lihat kesimpulannya. Mari lihat di slide. Mesbah keluarga adalah tindakan yang diambil oleh seorang bapak. Fungsi bapak untuk memimpin seluruh anggota keluarga agar menyembah Tuhan bersama-sama. Di situ ada kata-kata fungsi seorang bapak membawa anak-anak datang di hadapan Allah, membawa keluarganya untuk berjumpa dengan Tuhan. Ada banyak pria yang disebut bapak, tapi hanya gelarnya saja bapak, tapi fungsinya tidak ada. Berkaitan dengan mesbah. Ada bapak yang berfungsi menyediakan makanan dan minuman buat keluarganya, baik dan tidak salah. Ada bapak yang memproteksi fungsinya, baik dan tidak salah. Tapi janganlah lupa, harus ada seorang bapak yang berfungsi membawa keluarganya menyembah Tuhan. Ini harus berfungsi. Saya nggak sombong. Kenapa anak saya yang mulai 1 tahun setengah, dia sudah belajar menumpangkan tangan atas kepala-kepala orang di jemaat saya. Jadi anak saya umur 1 tahun setengah Pak, udah biasa tumpang tangan Pak. Mohon maaf, Pak Yosi pun ditumpang tangani sama dia. Kenapa Pak? Karena anak saya lihat saya yang mengerjakan itu. Saya nggak pernah tumpang kaki, tumpang tangan. Ya walaupun ini ledek-ledekan suka di gereja, dong, Darren tumpang tangan om dong, tumpang tangan betul. Walaupun yang doa papanya atau mamanya nggak masalah. Kalau kami kerja, ini laporan dari mbak di rumah yang jaga anak saya. Kalau dia mau makan, mbaknya bilang ini, doa dulu dong mbak. Akhirnya mbaknya yang muslim itu belajar doa makan ala Kristen. Betul. Sekarang kalau makan mbaknya ngajarin, mbaknya yang pimpin. Tuhan Yesus, Seren mau makan, berkati makan ini, amin. Itu orang Islam. Karena Seren menuntut, kalau mau makan berdoa dulu kayak papa dan mama. Nah kalau ini nggak dibiasakan di rumah tangga Pak, nggak bisa. Kebiasaan hidup itu waktunya panjang untuk mendesain. Jadi kalau orang punya kebiasaan, gosok gigi itu mulai belajar. Jadi kalau saudara punya anak kecil kan akhirnya gosok gigi nggak usah disuruh, betul ya? Mandi nggak usah disuruh, kan apa sudah dilatih. Dilatih dari kecil gosok gigi itu seperti ini. Nanti kalau nggak gosok gigi dalam hidupnya ada sesuatu yang ganjil karena jadi kebiasaan. Orang yang namanya naruh handuk itu pun kadang-kadang sembarangan. Untuk habis mandi taruh handuk yang rapi itu pun butuh kebiasaan. Kebiasaan itu dimulai taruh handuk yang betul nak. Habis handuk pakai handuk lempar sana, lempar sini. Kita pelan-pelan mengajar. Nah kalau itu diajarkan terus menerus tengah-tengah rumah tangga. Pada akhirnya punya kebiasaan-kebiasaan yang baik. Dengar baik ini penting. Kebiasaan itu, habit itu menunjang 25%
keberhasilan seseorang. Kalau saudara pernah ikut DC dulu scam, saudara akan temukan pelajaran lama itu berkata begini. Sukses seseorang itu 10% ditentukan oleh knowledge, pintarnya seseorang. Tetapi 15% sukses seseorang ditentukan oleh keterampilan seseorang. Mungkin ya dia nggak sekolah tamat SMA. Tetapi karena dia pinter bikin pendolnya bakso. Maka Om Edi itu bertahun-tahun duduk di samping gereja. Setiap nongkrong di samping gereja jual bakso, tanya berapa juta dia dapat. Halo? Coba tanya, dia kuliah di mana bikin bakso? Kalau saudara suka makan baksonya Bang Edi di samping gereja kalau hari Minggu. Coba, dia nggak pinter Pak. Orang dari Wonogiri nggak pinter, tapi dia terampil. Kalau seandainya nggak pinter, terampil, tapi nggak punya kebiasaan yang baik menyapa orang. Nggak punya kebiasaan baik, hidup bersih, dia jorok, dia kotor, orang nggak datang. Walaupun baksonya besar-besar, walaupun enak, tapi kalau kebiasaannya jorok, orang bilang kumel, you know kumel? Kumel, nggak pernah sisiran, bau. Kebiasaan begitu ya nggak bisa. Atau kebiasaannya malas ya nggak bisa. Nah mari dengar baik, saya berharap, kita berharap, yang namanya membawa mezbah, membuka mezbah harus menjadi gaya hidup orang percaya. Karena ini berbicara tentang memberi yang terbaik kepada Allah. Membawa rumah tangga keluarga kepada Allah. Supaya ingin mengerti Bapak Ibu. Jangan bilang itu biasa, mezbah itu udah biasa. Itu udah lama. Persoalannya ada enggak mezbah di rumah Anda, itu persoalannya. Bersama dengan keluarga. Dulu. Nah itu sebabnya mari kita sadari ini penting. Yang namanya kepala rumah tangga, namanya bapak itu berfungsi seperti Ayub punya fungsi. Seperti Nuh, bapak Nuh berfungsi memberkati anak-anaknya lewat mezbah keluarga. Saya berharap jemaat GBI Petamburan demikian adanya. Mari lanjutkan. Jika mezbah di rumah tangga itu ada dan hidup karena ada korban pujian, serta ada syafaat-syafaat yang dinaikkan. Apa yang akan terjadi? Alkitab mengajar kepada kita. Di saat mezbah itu nyala, mezbah itu hidup dan berfungsi. Alkitab berkata, Allah akan hadir di tengah-tengahnya. Mari kita kembali pada kitab Kejadian pasal yang ke-12. Ayat yang ke-7. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepadamu. Maka didirikanlah di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kita kembali kepada pasal yang ke-8 tentang Nuh. Ayat yang ke-21 Alkitab berkata begini. Pasal 8 ayat 21. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, ini perjanjiannya. Aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia. Sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Saudara tahu bahwa yang namanya mezbah yang kita bangun di rumah tangga itu menarik perhatian Tuhan. Sehingga Tuhan perhatikan menyampaikan perjanjiannya. Tuhan bilangin sama Nuh, Nuh karena kau membuka mezbah, karena kau mau membakar ungkupan kepadaku, maka mulai hari ini setelah aku mencium persembahanmu, aku buat perjanjian kau kepadamu, bahwa mulai hari ini saya tidak lagi menghukum bangsa ini. Wow, luar biasa. Jangan meremehkan sebuah perjanjian. Jangan meremehkan sebuah mezbah. Karena di atas mezbah ada kehadiran Allah dan ada perjanjian Allah. Allah hadir dan Allah menyatakan perjanjiannya. Dan yang ketiga Alkitab berkata, dan Allah membawa berkat-berkat. Coba lihat contoh di dalam kitab Raja-Raja. Kita buka dalam kitab Raja-Raja, 1 Raja-Raja. Kitab 1 Raja-Raja.
pasal yang ke-18. Saya ingat betul beberapa tahun yang lalu, ayat ini dikhotbahkan yang begitu luar biasa poin-poinnya oleh pendeta almarhum Yohanes Marbut. Bagaimana memperbaiki mezbah dan melihat kemuliaan Tuhan. Saya masih ingat betul itu beberapa tahun yang lalu. Ayat 30. Kata Elia kepada seluruh rakyat itu, datanglah dekat kepadaku. Maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya. Lalu Elia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Kemudian Elia mengambil 12 batu menurut jumlah suku keturunan Yakub. Kepada Yakub ini telah datang firman Tuhan, engkau akan bernama Israel. Ia mendirikan batu-batu itu menjadi mezbah. Demikian nama Tuhan dan membuat suatu parit sekeliling mezbah itu yang dapat memuat 2 ukat benih. Ia menyusun kayu api, memotong lembu dan menaruh potongan-potongannya di atas kayu api itu. Sesudah itu ia berkata, penuhilah 4 buyung dengan air, bukan bensin, bukan solar, juga bukan peteramak dan premium. Dan tuangkanlah ke atas korban bakaran dan ke atas kayu api itu. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk kedua kalinya. Dan mereka membuat begitu untuk kedua kalinya. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk ketiga kalinya. Atur terus mezbah itu, kira-kira itu bahasanya. Sampai baik. Dan mereka membuat begitu untuk ketiga kalinya. Sehingga air mengalir mengelilingi mezbah itu. Bahkan parit itu pun penuh dengan air. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampilan Nabi Elia dan berkata, ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hambamu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa engkaulah Allah, ya Tuhan, dan engkaulah yang membuat hati mereka bertobat kembali. Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu dan tanah itu. Bahkan air yang dalam parit pun habis dijilatnya. Kemudian seluruh rakyat melihat kejadian itu. Sujudlah mereka serta berkata, Tuhan dialah Allah, Tuhan dialah Allah, dan selanjutnya. Tahu? Ada kemuliaan turun dari surga. Ada perjanjian Allah di dalamnya. Ada kehadiran Allah di dalamnya. Dan Alkitab berkata lewat mezbah itu orang melihat dan menyebut nama Tuhan Allah Israel. Kenapa mereka dilawat Tuhan, mengalami kehadiran Tuhan, mengalami perjanjian berkat-berkat Tuhan? Kenapa sampai dampaknya orang Israel kembali kepada Allah dan tidak ikut lagi menyembah Allah Baal, Allahnya Isabel? Karena mereka melihat kehadiran Tuhan. Lewat apakah itu? Lewat mezbah yang dibangun oleh Eli. Seringkali kita menganggap ya mezbah biasa aja lah. Kita nggak ngerti bahwa mezbah itu Tuhan hadir. Tuhan menyatakan perjanjiannya. Tuhan menyatakan kemuliaannya. Dan kalau terus menerus dikerjakannya, dampaknya adalah orang-orang datang kepada Allah. Halo? Paham saudara? Ya. Coba sekarang cek rumah tangga masing-masing. Mezbahnya siapa yang berantakan? Mezbahnya siapa yang tidak pernah menyala? Elia berkata, susun yang rapi. Atur baik-baik. Kembalikan posisi pada yang semula. Taruh di situ air sebanyak-banyaknya. Saudara tahu,
di saat mezbah diatur yang baik, nggak ada hubungannya api dengan air. Itu nggak mungkin bisa. Jadi kalau saudara membuat tumpukan kayu, saudara siram pakai air, mau dikorekin kayak apapun dikasih api nggak bakal menyala Pak Bu. Yang betul numpuk kayu, kalau mau membara, kalau mau bakar ikan, bakar apapun, kalau taruh kayu ya taruh minyak tanah supaya nyala, kan begitu logikanya. Betul ya? Kalau Anda suka pergi ke puncak, ramai-ramai bakar ikan, ramai-ramai bakar kambing guling, ramai bakar apa, kan logikanya begitu. Taruh posisi kayu yang rapi, ditaruhlah minyak sedikit, baru nyala, kan begitu kan? Betul ya? Tapi Elia berkata begini, pakai kayu walaupun nggak pakai minyak tidak apa-apa. Percayalah kalau mezbah didirikan, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Allah bisa menghadirkan mujizat dan kuasanya sehingga orang melihatnya. Mari kita pahami. Jadi kalau kita mengerti betul tentang arti sebuah mezbah, kenapa kita dirikan dan untuk apa kita dirikan, sebenarnya kita akan betul-betul memahami dan kita akan berkata begini, kalau begitu di rumah tangga saya harus ada mezbah yang luar biasa. Betul? Coba cek, coba tanya kanan kirinya. Mezbah di rumah tanggamu berantakan atau masih rapi? Coba tanya. Halo yang di atas, coba tanya. Tanya sama para kepala rumah tangga. Yang bawa pacar tanya gini, Mas, rumah tangga lo mezbahnya nyala atau berantakan? Di rumah saya nyala Pak. Kalau nggak nyala saya nggak khotbah. Karena saya tahu arti sebuah mezbah dalam rumah tangga. Betul? Kalau agama-agama lain masih pakai tradisi, agama-agama budaya pakai tradisi, pakai ya api. Apalagi orang-orang Jawa yang masih di pinggir-pinggir Gunung Kidul sana. Mengundang Tuhan dengan kemenyan yang ngebul-ngebul begitu. Apalagi ini mau lebaran, saudara kalau saudara mau lebaran begini coba saudara lihat. Di kubur-kuburan orang bakar menyan banyak-banyak. Itu mengundang Allahnya untuk hadir. Dan rohnya juga untuk hadir. Kita nggak usah begitu-begitu. Kita nggak perlu pakai menyan bau. Kita nggak perlu pakai kambing mahal. Pakai nyanyian saja. Pakai syafaat. Dari syafaat dan nyanyian. Maka muncul kemuliaan yang luar biasa. Kenapa? Karena Kristus sudah dikorbankan mengganti seluruh perjanjian lama. Dan kita tinggal membawa persembahan hidup kita. Pujian kita. Syafaat kita. Maka Allah akan hadir di dalamnya. Allah menyediakan perjanjiannya dan Allah akan berkata, aku akan memberkati engkau. Bapak Ibu yang Tuhan kasih, kalau saudara membaca ayat tadi, mari kita kembali dalam kitab 1 Raja-Raja tadi. Mari kita lihat doanya Elia. Ayat 36. Sama aja saudara ke sini, ayat 36. Setelah semua rabi diatur dengan baik mezbah itu, maka Elia berdoa begini. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampilan Nabi Elia dan berkata, ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan orang Israel. Sampai situ. Kenapa Elia menyebut Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Israel? Ini zamannya sudah berbeda. Abraham saja itu hidup sebelum orang Israel ditawan di Mesir. Abraham sudah meninggal. Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf, betul? Iya kan? Dari Abraham ke Yusuf saja udah 500 tahun lebih. Terus orang Israel di Mesir 400 tahun. Ditambah orang Israel di padang gurun 40 tahun. Ditambah zaman Yosua. Ditambah zaman hakim-hakim. Ditambah zaman nabi-nabi yang lain. Lah kalau raja-raja seperti Raja Elia.
nggak connect, nggak nyambung Pak, nggak dapet. Tapi kenapa kok Elia menyebut nama Abraham, nama Ishak dan namanya Allah orang Israel? Waktu itu belum ada komik, belum ada Alkitab yang tertulis seperti ini sehingga Elia bisa membacanya. Yang ada adalah yang namanya tradisi lisan. Cerita turun-temurun. Kita suka mendengar cerita maling kundang. Pernah nggak baca bukunya? Nggak pernah kan? Nggak pernah. Tapi kita ngerti itu dari mana? Dari cerita dari guru di sekolah. Cerita dari nenek moyang itu padahal maling kundang itu zamannya siapa tuh? Zamannya Soekarno jangan-jangan. Saya nggak tahu. Terus cerita yang namanya tangkupan perahu. Saudara suka libur pergi ke Jawa Barat. Itu ceritanya Sangkuriang atau apa itu, yang masalah cinta itu. Terus pernah baca bukunya enggak? Enggak kan? Enggak. Kan enggak ada Alkitab Sangkuriang kan? Ada cerita dongeng. Kok kenapa kok zaman sekarang orang tahu tentang Sangkuriang? Karena ada cerita dari mulut ke mulut. Nah, saya mau sampaikan begini. Kenapa kok Elia menyebut nama Ishak, nama Abraham? Sebab begini Bapak Ibu. Sebab yang namanya Ishak, Abraham dan Allah dan orang-orang Israel itu telah membuat mezbah-mezbah. Jadi pada waktu Elia menyebut, ya Tuhan Allah kami, seperti Abraham membuat mezbah dan kau menyatakan kemuliaan-Mu. Seperti orang-orang Israel membuat mezbah dan menyatakan kemuliaan-Mu. Dan kau menyatakan kemuliaan-Mu. Dan seperti Ishak yang membuat mezbah dan kau menyatakan kemuliaan-Mu. Demikianlah aku hari ini, Allah Israel yang sama. Seperti Allahnya Ishak, Abraham, aku membuat mezbah. Perkara yang sama juga terjadi di atas mezbah ini di zaman Elia. Betul? Itu tradisi budaya yang luar biasa. Elia nggak mungkin bikin mezbah dan menyebut nama itu kalau Elia nggak mempercayai di atas mezbah ada berkat-berkat yang melimpah. Nggak akan mungkin. Nggak akan mungkin. Jadi jangan pernah mengerjakan sesuatu dalam dunia ini kalau di atas pekerjaan itu nggak ada berkat-berkat. Kenapa kita beribadah? Karena Alkitab berkata ibadah itu mengandung janji untuk hari ini dan yang sampai kepada kekekalan. Betul? Iya. Kenapa kita dekat dengan Tuhan? Karena kita anak Tuhan, layak lagi dekat dengan Tuhan. Ada nilainya dan kita ada kekuatan yang baru. Kenapa kita buat mezbah? Karena ada perjanjian Allah yang dinyatakan. Ada berkat-berkat Allah yang dinyatakan. Karena ada kemurahan Allah dinyatakan. Kalau kita pahami ini Pak Bu, kita akan diberkati Tuhan dengan luar biasa. Sekali lagi, di saat mezbah mulai nyala, di saat pujian mulai dinaikkan, di saat syafaat mulai dipanjatkan doa-doa, Alkitab berkata, berkat Allah akan dinyatakan. Amin. Amin. Saya nggak tahu betapa pentingnya sebuah mezbah rumah tangga di rumah saudara. Tetapi kekuatan sumber berkat perjanjian Allah dinyatakan di saat kita membangun sebuah mezbah dalam rumah tangga. Yang terakhir, ini langkah yang perlu kita kerjakan. Bagaimana membangun mezbah rumah tangga. Pahami arti dan pentingnya mezbah keluarga. Mari pahami betapa pentingnya, betapa dahsyatnya, betapa indahnya sebuah mezbah keluarga. Dan kalau kita memahami bahwa itu penting, maka kita akan membuat komitmen dan melakukannya itu. Makan penting tuh? Makan penting nggak? Penting. Karena makan itu penting. Dan kita mengerti betul arti sebuah makan. Maka kita kalau makan telat, kita rasa tidak nyaman hidup ini. Pernah nggak kita berpikir gini? Seberapa pentingkah kita mengerti Alkitab dan membaca? Kalau membaca Alkitab dianggap sangat amat terlalu penting dalam hidup rohani, maka kita akan mengerjakan itu. Seberapa pentingkah pemahaman kita terhadap mezbah, sejauh itulah Anda akan mengerjakan. Dan kalau Anda mengerjakannya, buatlah sebuah komitmen. Bersama keluargaku, aku berkomitmen membangun mezbah rumah tangga. Komitmen. Komitmen itu apa ya? Coba klik komitmen. Ya, komitmen tuh coba ditayangkan di sananya aja ya, di layarnya saja materinya. Komitmen itu
keputusan yang terus menerus dilakukan, itu komitmen. Komitmen adalah sebuah keputusan dalam kondisi sadar dan berani terus menerus membayar harganya, itu komitmen. Waktu saudara sudah menikah, yang saudara sudah menikah, waktu Anda menikah, Anda berkata begini, saya berkomitmen, berjanji setia sama istri, baik susah, senang, sakit, atau sehat, apalagi sudah menikah, kaya atau miskin, tapi jangan lama-lama miskinnya, sampai maut memisahkan kita. Artinya nggak boleh lagi tidak punya kesetiaan itu. Itu kan kita ucapkan di tengah-tengah jemaat dan pendeta, itu komitmen pada waktu kita menikah. Komitmen itu harus dikerjakan terus-menerus. Dengan harga yang mahal. Walaupun suami susah, istri tetap setia men. Nah gitu. Jangan bilang begini, susah terus lu kapan lu? Buat gua gak setia, gak bisa. Harus setia, itu komitmen. Saling mengingatkan. Kami kalau malam suka saling mengingatkan. Makanya buatlah tradisi TV mati sesuai dengan waktu dan jamnya. Di rumah tangga saya TV itu nggak lebih dari jam 10 harus sudah mati. Nggak boleh lebih dari jam 10 itu nggak boleh. Nggak boleh. Jadi jam 9 tuh, ayo tidur. Gitu. Nggak ada tuh sampai jam 9 lewat, jam 10 lewat. Kecuali bola-bola tertentu. Yang anak saya hobi itu, yang laki-laki. Tapi mesbah dulu boleh lihat bola. Ada orang nonton TV 24 jam, gila kan? Apalagi sambil nonton TV, sambil makan kuaci, aduh, hancur dah TV. Bukan hancur orangnya. Kan gak punya komitmen, bangun sebuah komitmen di rumah tangga. Oh ini penting, ini sumber berkat, ini Allah hadir, ini membuat kita bersatu. Kapan lagi suami istri dan anak-anak kumpul bersama-sama, terus kita saling mendoakan, memberkati, menyembah Tuhan, gitu kan. Coba saudara lakukan di rumah, pasti asik. Pasti ada suara yang pales, ada suara yang gak pales, ada suara ngebas, ada suara tenor, pasti begitu. Gak apa-apa. Buatlah komitmen terus menerus. Yang berikutnya, sekali lagi suami itu harus menjadi pemimpin di dalam rumah tangga, membangun sebuah mesbah. Hai suami-suami, kalau Anda pengen lihat kemuliaan Tuhan di tengah-tengah rumah tangga, bawalah anak istrimu berjumpa dengan Tuhan secara bersama-sama. Ini penting Bapak Bu, ini penting. Bawalah anak istrimu, jumpai Tuhan, sumber hidup. Tadi pagi saya khotbah di gereja lokal, saya bilang begini. Sumber kehancuran Adam dan Hawa. Karena sumber kehancuran dan rasa takutnya Adam dan Hawa. Karena Adam dan Hawa putus hubungan dengan Allah. Jadi yang membuat rumah tangga berantakan, hancur, ketakutan, keraguan-raguan. Karena memang Adam dan Hawa putus hubungan dengan Allah. Tidak lagi berdekatan dengan Allah. Jadi Anda pengen lihat mujizat, kuasa, kebahagiaan, kemurahan, lihat Anda damai sejahtera dalam rumah tangga. Bawalah, ayah suami-suami, ayah bapak-bapak, ayah kaum pria. Berjumpalah keluargamu bersama dengan Tuhan. Ada orang bilang begini, kayaknya kalau kita doa sama-sama keluarga kayaknya kok geli amat ya. Rasanya kok geli gitu. Saya bilang, kok bisa begitu? Ya orang gak biasa sih, makanya dibiasakan. Karena kadang-kadang ibunya lebih pintar dibanding suaminya. Suaminya doa syafaatnya kagak bisa. Istrinya kadang-kadang lebih rohani, nah kadang-kadang begitu. Apapun lah, siapa yang lebih rohani. Tapi yang namanya kepala rumah tangga minimal mengingatkan, memulai. Kan kepala rumah tangga kalau bisa doa syafaat kan bisa tunjuk istrinya doa syafaat. Kalau kepala rumah tangga suaranya palas kan bisa anak angkat lagu duluan, bapaknya belakangan. Yang penting memimpinlah Anda. Jangan Anda canggih memimpin kantor, Anda canggih memimpin di RT, Anda nggak canggih memimpin di rumah tangga yang 4-5 orang saja. Malu dong. Anda bergaya jadi pemimpin di kantor berwibawa hebat. Kalau Anda bicara orang ikut, semua ikut sampai nunduk-nunduk. Tapi coba dong pimpin rumah tangga berjumpa dengan Tuhan. Keren nggak? Itu baru mantap. Mantap di dalam cukup mantap di luar. Jangan berani di luar sama istri nggak berani, sama anak nggak berani.
Kan lucu. Gitu. Ya itu sebabnya malam ini saudara, biarlah kita mengerti betul betapa dahsyatnya yang namanya mezbah. Dan sekali lagi yang terakhir, suami-suami, kaum pria dan bapak-bapak, bawalah istri dan anak-anakmu berjumpa dengan Tuhan dalam sebuah mezbah yang terberkati. Biar firman malam ini memberkati kita, yang berbahagia yang mendengar dan melakukannya, maka Anda akan berbahagia. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu. Bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu, selamanya, selamanya. Mari kita berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, kau sertai jalanku. Sepanjang hidupku, sepanjang hidupku, hanya dekat padamu. Hanya dekat padamu, ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku, keselamatanku. Ku ingin selalu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam keluargaku, sungguh indah bersamamu, sungguh indah, sungguh indah bersamamu, sungguh indah, sungguh indah bersamamu. Selamanya. Bapak Ibu yang Tuhan kasih, tutup matamu di hadapan Tuhan. Saya berdoa malam ini supaya membuat mezbah menjadi kebiasaan kita orang-orang percaya dalam rumah tangga. Nuh, Abraham, Daud, Ayub, dan hamba-hamba Tuhan yang lain membuatnya itu di tengah-tengah rumah tangganya. Malam ini mari kita berkomitmen bersama-sama dengan saya. Terus belajar membuat mezbah keluarga yang baik. Kalau saudara di dalam rumah tangga mezbah-mezbahnya berantakan atau mungkin tidak pernah menyala, mari belajar berkomitmen memperbaiki kembali. Betapa dahsyatnya sebuah mezbah yang bisa menghadirkan Tuhan di tengah-tengah rumah tangga kita. Betapa dahsyatnya sebuah mezbah yang Tuhan menyatakan perjanjian berkat-berkat. Mari nyalakan mezbahmu. Mari atur kembali mezbah keluargamu.
supaya engkau melihat perkara-perkara ajaib di tengah-tengah rumah tanggamu. Malam ini Bapak Ibu yang Tuhan kasih, adakah di antara saudara yang hadir yang mesbah rumah tangga, mesbah keluarganya tidak menyala, berantakan, bahkan tidak ada keteraturan? Kalau engkau orangnya, mari berdoa di depan Tuhan, ampuni saya. Dan saya akan kembali membangun mesbah rumah tanggaku di hadapan Allah. Sehingga kehadiranmu dan berkat-berkat serta perjanjianmu nyata di tengah-tengah rumah tangga. Ku ingin selalu bersekutu, ku ingin selalu bersekutu dengan menikmati hadirat-Mu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. sungguh indah. Bersama-Mu. Sekali lagi, ku ingin selalu. Kami ingin terus membawa mesbah-mesbah kami, membawa rumah tangga kami di hadapan-Mu, menikmati hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Tinggal dalam hidupku. Sungguh indah, Bersama-Mu. sungguh indah, sungguh indah bersama-Mu. Sekali lagi, sungguh indah, Sungguh indah bersama-Mu. selamanya. Haleluya, 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 haleluya. Bapak, terima kasih buat firman yang hidup. Kalau ada di antara rumah tangga kami, mesbah kami berantakan, tidak lagi menyala dan tidak ada asap yang naik memumbung di hadapan-Mu. Biar malam ini firman ini kembali mengingatkan kami betapa dahsyatnya sebuah mesbah keluarga dan betapa pentingnya itu ada di tengah-tengah rumah tangga kami. Berkati seluruh sidang jemaat yang hadir, biarlah kami punya habit, punya kebiasaan hidup membangun mesbah di tengah-tengah rumah tangga kami. Hamba-Mu selesai berbicara, kiranya Roh Kudus terus mengajar kami, sehingga di rumah tangga kami selalu ada berkat-berkat, ada pujian, ada persembahan yang naik di hadapan-Mu, ada syafaat-syafaat yang luar biasa yang naik di hadapan Tuhan. Terima kasih buat malam ini, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur buat firman yang hidup. Bersama-sama kita berkata, amin. Tuhan berkati, silakan duduk. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Allah kita lebih dahsyat lagi yang merasa diberkati Bapak Ibu Saudara. Kami mengucapkan terima kasih atas firman yang dibawakan oleh Bapak Pendeta Naftali Untung. Begitu sangat memberkati dan mengingatkan kita kembali. Tuhan memberkati keluarga dan pelayanan Bapak dimanapun Bapak berada. Baik Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan kali ini kita akan memberikan persembahan kita yang kedua yang diperuntukkan untuk sarana. Mari memberi dengan sukacita dan kantong-kantong persembahan dapat dijalankan. Sebab kasih Allah tidak pernah berkesudahan. Citaku kan menari dengan sorak-sorai berpuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyikan sang raja dengan sukacitaku kan menari dengan sorak-sorai memuji.
setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Oh kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Dan rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Mari dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi baginya sang raja, nyanyi baginya sang raja. Oh nyanyi baginya sang raja selamanya. Haleluya, Tuhan memberkati persembahan Bapak Ibu Saudara. Baik, haleluya. Mari kita siapkan, kita akan menyaksikan Petamburan News. Silakan Petamburan News. Shalom, berjumpa kembali dengan saya Henry Tandiono dalam Petamburan News edisi Minggu 21 Juni 2015. Kami percaya jemaat telah menerima berkat sukacita melalui firman Tuhan hari ini. Berikut ini adalah berita untuk sepekan ke depan. Bersatu hati dalam ibadah doa pada hari Selasa 23 Juni 2015 dengan firman Tuhan akan dibawakan oleh Pendeta Ulper Purba. Bersekutu bersama dalam ibadah glamur hari Rabu 24 Juni 2015 pukul 10 pagi dengan firman Tuhan akan dibawakan oleh PDM Jomima Patricia STH. Ingin menjadi wanitanya Allah yang kuat dan beriman? Mari hadir dalam ibadah WBI pada hari Jumat 26 Juni 2015 pukul 10 pagi dengan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Susana RS Halim STH. Mengajak seluruh jemaat untuk diberkati melalui doa fajar pada hari Sabtu 27 Juni 2015 pukul 5 sampai 6 pagi bertempat di upper room lantai 5 yang akan dilanjutkan dengan acara senam pagi bersama di lapangan parkir gereja. Akan diberkati dalam pernikahan kudus pada hari Sabtu 27 Juni 2015 pukul 11 siang yakni Saudara Susanto Gunawancai dan Saudari Cenlina. Mari bersama kita doakan bagi persiapan dan perencanaan pernikahan kedua pasangan. Menjadi anak panah Tuhan yang hidup dalam kebenaran dalam ibadah Youth Aero Generation pada hari Minggu 28 Juni 2015 pukul 10.30 dengan firman Tuhan oleh Pendeta Ferry Velani. Dibuka kembali kelas katekisasi baptisan yang akan dimulai pada Minggu 12 Juli 2015 pukul 16. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang rindu untuk dibaptis, dapat mendaftarkan diri Anda ke sekretariat gereja. Kelas katekisasi pranikah akan dimulai kembali pada hari Minggu 12 Juli 2015 pukul 16. Bagi Anda yang akan melangsungkan pernikahan antara bulan Oktober 2015 sampai Januari 2016, dapat mendaftarkan diri ke sekretariat gereja. Berita sukacita. Telah lahir seorang anak bernama Michela Eleanor Putri dari Bapak Handri Sugiharto dan Ibu Heni pada hari Kamis 18 Juni 2015. Kiranya berkat dan sukacita melengkapi keluarga yang tengah berbahagia. Telah berpulang ke rumah Bapa di surga, Bapak Yepta atau Wagino, warga Dukuh Pinggir dalam usia 62 tahun pada hari Rabu 17 Juni 2015. Jenazah telah dimakamkan pada hari yang sama di TPU Pondok Rangon. My name is Ibu Suzette Hutton. I am born South African, I am German, and I have an Indonesian heart. But not only that, my heart is for the islands. I am so encouraged to see how the government support us, how the local people support us, how the denominations are standing together, because this is the plan and purpose of God. Believing for signs and wonders, believing for impact, believing for change, believing God to give us something so extraordinary. We will do intense training with the leaders for those people who renewed their commitment to God, who opened their hearts for Jesus Christ. We will be training there. I will be training with other speakers, and I invite you to be part of it. Mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat yang merayakan di minggu ini maupun sepekan ke depan.
khususnya kepada Gembala Sidang Pendeta Dr. Josafat Mesah MTH pada hari Kamis 25 Juni 2015 yang merupakan ulang tahun ke-52 serta Pendeta John Max Titale MTH pada hari Sabtu 27 Juni 2015 yang merupakan ulang tahun ke-47. Doa kami seluruh jemaat GB Petamburan sukacita berkat melimpah bagi Anda dan keluarga. Sekian Petamburan News edisi minggu ini. Untuk kelengkapan informasi dapat dilihat pada warta jemaat yang telah dibagikan, serta terdapat renungan yang dapat menjadi berkat sepanjang minggu Anda yang dapat diakses di www.gbi-petamburan.com. Sampai jumpa pada edisi berikutnya. Selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Sedikit ralat mungkin Bapak Ibu Saudara menerima buletin. Di dalam buletin Bapak Ibu Saudara di situ tertera diadakan HUT DMBI yang diadakan untuk tanggal 27 ya. Untuk sementara tuh ditunda. Jadi diadakannya tuh tanggal 25 Juni dengan ibadah ucapan syukur HUT DMBI ke-24 di gereja jam 6:30 sore di lantai 5 dengan pembicara Pendeta Dr. Josafat Mesah. Jadi yang tanggal 27 itu diralat dan diganti dengan tanggal 25 ya saudara Bapak Ibu untuk ibadah ucapan syukurnya di lantai 5 di tanggal 25 Juni sekali lagi bukan tanggal 27 Juni. Jadi yang 27 Juni di halaman warta Ibu Bapak itu diralat. Baik, mari kita bangkit berdiri apabila tidak ada pengumuman tambahan kita berikan salam kepada kanan kiri yang katakan Tuhan Yesus memberkati sebab Dia besar. Katakan Tuhan Yesus memberkati. Yang di atas dan di bawah. Kau Allah yang kudus. Nanti Bapak Sugi akan menutup kita dalam doa berkat apabila ada. Bapak terima kasih buat malam ini anugerah-Mu atas kami. Dan biarlah kami pulang dari gereja ini, kami membawa berkat-berkat surgawi. Kami semakin kuat, semakin kokoh, dan semakin setia di hadapan Tuhan. Berkat-Mu atas gembala sidang kami, dan atas seluruh sidang jemaat yang minggu ini berulang tahun. Berkat Tuhan atas gembala senior kami di gereja ini, supaya mereka terus ditopang oleh Tuhan dan dikuatkan, serta disertai kemanapun hamba-Mu ini pergi. Terima kasih Bapak yang baik, dan sepanjang minggu ini seluruh kegiatan gereja di Tuhan berkati. Kegiatan kami di kerja, di kampus, dimanapun Tuhan berkati kami. Baik yang keluar kota, Tuhan juga memberkati kami. Sehingga sepanjang minggu ini kami dalam lindungan Tuhan, dan dibuat Tuhan kami berhasil. Jemaat yang Tuhan kasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan sekarang angkatlah kedua tanganmu. Dan pulanglah ke rumah tanggamu dan bawalah berkat anugerah yang melimpah datang dari Bapa di surga di dalam Kristus Tuhan Juru Selamat yang menyelamatkan kita, serta pimpinan kuat Kuasa Roh Kudus yang memimpin menyertai kita mulai malam ini sampai Maranatha. Kita berjumpa dengan Tuhan yang diberkati bersama kita berkata amin. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus ku menyembahmu.
Tuhan Yesus memberkati. Selamat berhari Minggu, selamat pulang Bapak Ibu Saudara.